Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5599, itu ras jahat. Orang dewasa. Pada saat ini, panggilan lemah terdengar di belakang Chu Feng. Menengok ke belakang, pria paruh baya itulah yang dipukuli oleh saudara perempuannya sendiri. Bocah laki-laki yang diintimidasi juga berdiri di sampingnya. "Tolong, jangan sakiti mereka, biarkan mereka pergi," kata pria paruh baya itu. "Apakah kamu takut mereka akan membalasmu?" "Tidak apa-apa. Aku akan membuat mereka tidak berani membalas dendam padamu," kata Chu Feng. "Aku..." Pria paruh baya itu tertegun. Bukan itu yang dia maksud. Dia hanya memiliki hati yang murni dan tidak ingin Chu Feng menyakiti klannya. Dia tidak bermaksud takut balas dendam. "Bukannya aku tidak takut, hanya saja aku tidak memikirkannya sama sekali." Tetapi pada saat ini, Chu Feng merentangkan telapak tangannya, dan pil yang memancarkan sinar cahaya aneh muncul satu demi satu, dan kemudian terbang ke mulut orang-orang itu. Tidak hanya para tetua, bahkan anak-anak pun tidak terhindar. Pada saat ini, anak-anak baik-baik saja, tetapi banyak tetua memeluk kepala mereka dan meratap kesakitan tanpa henti. Hal yang aneh adalah bahwa meskipun semua orang menelan pil racun, beberapa penatua sangat kesakitan sehingga mereka memeluk kepala mereka dan meratap, sementara beberapa penatua baik-baik saja. Tetapi jika Anda ingin berbicara tentang yang paling menyakitkan, wanitalah yang berteriak paling buruk. Saat semua orang bingung, Chu Feng berkata, "Ramuan ini adalah ramuan beracun, menghubungkan kesadaranmu. Selama kamu memiliki pikiran yang tidak baik untuk ayah dan anak ini, pil beracun ini akan menyiksamu. Semakin lama waktunya, semakin parah siksaannya, sampai merenggut nyawamu." Kata-kata Chu Feng langsung menjelaskan alasan mengapa beberapa orang menderita dan yang lainnya baik-baik saja. Ternyata orang-orang tersebut memiliki pemikiran yang tidak baik untuk ayah dan anak tersebut, sehingga mereka disiksa. Lagi pula, ramuan ini dibuat oleh Chu Feng menggunakan teknik formasi. Ini memiliki efek yang sama dengan formasi yang disuntikkan oleh kultivator zaman kuno ke Chu Feng dan tubuhnya. Hanya saja kekuatan Chu Feng tidak sekuat cendekiawan di masa-masa sulit, jadi Chu Feng membutuhkan ramuan obat khusus untuk membantunya, jadi alih-alih langsung menyusunnya menjadi formasi, dia memurnikannya menjadi pil. Tentu saja, karena keterbatasan kemampuan saat ini, pil Chu Feng hanya dapat berguna bagi orang-orang di Martial Venerable Realm dan orang-orang di bawah Martial Venerable Realm. Jika itu adalah orang setengah dewa, itu tidak akan berpengaruh. Tapi Chu Feng merasa sudah cukup untuk berurusan dengan orang-orang ini. Setelah mendengar penjelasan Chu Feng, orang-orang yang meratap itu terbebas dari rasa sakit mereka tidak lama kemudian. Ini wajar karena mereka telah menguasai gagasan balas dendam pada ayah dan anak itu. Melihat bahwa Chu Feng mampu mengendalikan kesadaran mereka, mereka memandang Chu Feng dengan lebih ketakutan. Tapi pria paruh baya itu penuh rasa terima kasih. Meskipun metode Chu Feng menakutkan, dia tahu bahwa tujuan dari tindakan Chu Feng adalah untuk melindungi ayah dan anak mereka. Pemuda ini sangat terampil. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di langit yang jauh. Menunggu dan menonton sepanjang suara, saya melihat arah suara, dan ruang menggeliat untuk beberapa saat. Setelah itu, beberapa sosok muncul, berdiri rapi di atas kehampaan, melihat ke bawah dari posisi yang tinggi. Mereka semua adalah orang tua, dan mereka semua memiliki basis kultivasi dari alam dewa. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua pendek berambut putih. Orang tua ini terlihat seperti monyet berambut putih, tetapi matanya garang, dan pada pandangan pertama dia bukan orang yang baik. Dia harus menjadi pemimpin kelompok orang ini, dialah yang baru saja mengucapkan kalimat itu. "Kakek." "Tidak,
Tuan Patriark. Melihat lelaki tua itu, lelaki paruh baya itu ketakutan, dan buru-buru menarik bocah lelaki itu untuk berlutut dan sujud. Dan kata-katanya juga mengungkap identitas lelaki tua ini. Dia bukan hanya kakek lelaki itu, tetapi juga kepala keluarga. Chu Feng tidak terkejut melihat lelaki tua ini. Chu Feng sudah memperhatikan kedatangan lelaki tua itu. Chu Feng bahkan bisa merasakan kultivasi mereka, jadi Chu Feng tidak takut sama sekali. Pada saat ini, tatapan Chu Feng ada di tangan lelaki tua itu. Orang tua itu memegang sesuatu di tangannya. Itu adalah cermin perunggu, dan cermin perunggu itu sangat tua, benda kuno. Alasan mengapa dia melihat ke cermin perunggu adalah karena Chu Feng memperhatikan bahwa sebelum lelaki tua itu muncul, dia sengaja menggunakan cermin perunggu untuk menerangi Chu Feng, dan kemudian dia muncul. Jelaskan bahwa benda ini memiliki fungsi khusus. Apa itu? Chu Feng bertanya langsung. Yo, aku tahu barangnya, dan aku bisa melihat benda ini luar biasa. Tapi orang mati tidak perlu tahu asal-muasal benda ini. Lelaki tua itu tersenyum, tapi senyum itu penuh dengan niat membunuh. Aku baru saja lewat. Aku melihat klanmu menindas orang-orang dari klan yang sama. Aku tidak tahan. Aku baru saja memberi pelajaran pada klanmu untukmu. Apakah kamu akan membunuhku? Tanya Chu Feng. Pantas saja orang-orang di keluarga ini begitu tidak masuk akal, dan ternyata pemimpinnya bahkan lebih tidak masuk akal. Orang-orang di keluargaku, bukan giliranmu untuk memberi mereka pelajaran. Tapi kalau hanya itu, kamu tidak akan melakukan kejahatan besar. Kamu melakukan kejahatan besar karena usiamu yang masih muda dan metode yang luar biasa. Kurasa kamu pasti berasal dari latar belakang yang luar biasa. Kamu harus menjadi tuan muda dari keluarga bangsawan terkenal, kata lelaki tua itu. Karena kamu telah membuat tebakan seperti itu, kamu masih berani membunuhku. Tanya Chu Feng. Hahaha. Ketika yang disebut kekayaan dan kekayaan dicari dalam bahaya, kekayaan keluarga lelaki tua itu semuanya dibuat dari ujung pisau. Kehidupan orang tua bergantung pada tindakan berani. Dan kamu, karena kamu berasal dari latar belakang yang luar biasa, kamu pasti memiliki harta karun di tubuhmu. Inilah alasan mengapa kamu akan mati di sini. Tuanku, itu benar bagimu untuk ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi salah bagimu untuk berasal dari latar belakang yang luar biasa. Jika ada akhirat, kamu harus ingat bahwa jika kamu tidak mengungkapkan kekayaanmu, hal yang sama berlaku untuk identitasmu. Kalau tidak, ketika kamu bertemu dengan orang tua, kamu tidak akan terbiasa denganmu hanya karena latar belakangmu. Sebaliknya, mereka akan mengambil nyawamu karena memata-matai harta karun di tubuhmu, kata lelaki tua itu. Dan dia mengatakan ini, kecuali ayah dan anak yang malu, tidak ada orang lain yang terkejut. Banyak orang bahkan menunjukkan rasa puas diri di wajah mereka, merasa sangat bangga akan hal itu. Ini membuat Chu Feng mengerti bahwa keluarga ini sendiri adalah keluarga yang telah melakukan segala macam kejahatan dan berani. Dalam keluarga sangat sedikit orang baik, sehingga tidak heran jika ada tradisi keluarga yang tidak adil. Apakah kamu tidak takut aku memiliki formasi pelindung? Tanya Chu Feng. Hahaha. Pria tua itu tiba-tiba tertawa, dan segera mengutak-atik cermin perunggu di tangannya. Bukankah kamu baru saja bertanya padaku, benda apa ini? Awalnya, kamu tidak pantas tahu tentang hal ini, tapi karena kamu bertanya, aku akan membuatmu mengerti. Benda ini adalah apa yang saya dapatkan secara kebetulan. Itu dapat memeriksa apakah seseorang memiliki formasi pelindung. Orang tua itu baru saja memeriksanya, dan tidak ada formasi pelindung sama sekali di tubuhmu. Itu sebabnya lelaki tua ini berani menyerangmu. Setelah mengatakan itu,
lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba kekuatan agung turun dari langit. Demi God peringkat 5, inilah alasan mengapa lelaki tua ini berani menyerang Chu Feng. Kekuatan bela diri datang langsung ke Chu Feng. Meskipun itu bukan keterampilan bela diri, itu mengandung niat membunuh. Saat berikutnya, lelaki tua itu tercengang, kekuatannya jelas dekat dengan Chu Feng, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Itu seperti penghalang tak terlihat, menghalangi kekuatannya. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu pun ikut panik. Ekspresi wajah lamanya jelas tidak percaya diri seperti sebelumnya. Dia mengeluarkan cermin perunggu lagi, dan menatap Chu Feng lagi dan lagi. Tidak, jelas tidak. Kata pria tua itu. Tampaknya hartamu tidak berfungsi. Kamu tidak dapat melihat dengan jelas apakah aku memiliki formasi pelindung di tubuhku, kata Chu Feng sinis. Tapi apa yang dikatakan Chu Feng juga benar. Chu Feng memiliki formasi pelindung padanya. Lagi pula, telah dikonfirmasi bahwa ayahnya telah meninggalkan formasi pelindung padanya. Tapi cermin perunggu orang tua itu tidak terlihat sama sekali. Ini mungkin karena formasi pelindung ayah Chu Feng adalah formasi yang kuat, atau mungkin karena relatif rahasia singkatnya, itu adalah fakta bahwa cermin perunggu lelaki tua itu tidak dapat melihat. Tidak mungkin, cerminku ini khusus ditujukan untuk tuan muda sepertimu, jika kamu memilikinya, dan jika kamu tidak memilikinya, kamu tidak memilikinya. Orang tua itu tidak pernah melewatkan satu tembakan pun, apalagi kamu. Orang tua itu tidak menyerah, dia memutar pergelangan tangannya sambil berbicara, dan pedang kehormatan muncul. Memegang pedang Zunbing di tangannya, dia melompat turun dari langit dan menebas Chu Feng. Dentang. Dalam sekejap, riak menyebar ke segala arah, dan riak yang kuat mengamuk, mengguncang banyak orang yang hadir. Tapi Chu Feng aman dan sehat, tidak hanya Chu Feng yang aman dan sehat, bahkan pria paruh baya dan bocah laki-laki itu juga aman dan sehat. Sepertinya kamu telah melakukan banyak hal seperti ini. Chu Feng sedikit menyipitkan matanya, dan menatap pria tua di depannya sambil tersenyum. Apa yang terjadi? Pria tua itu menatap matanya, menatap Chu Feng dengan tak percaya, dia sangat bingung. Sia-sia melihat usiamu. Saat Chu Feng berbicara, kekuatan lapisan formasi muncul. Kekuatan formasi membentuk formasi pertahanan, tidak hanya menutupi Chu Feng, tetapi juga menutupi ayah dan anak itu. Inilah mengapa mereka semua aman dan sehat. Kekuatan formasi ini, spiritualis dunia jubah dewa, pola naga emas. Tuan Patriark, dia adalah jubah naga emas. Saat ini, semua lelaki tua yang masih berdiri di atas kehampaan juga ketakutan. Jubah naga emas. Mendengar ini, wajah pria paruh baya dan orang-orang di bawahnya berubah drastis. Bahkan lelaki tua itu tidak tenang lagi. Bagi seorang junior untuk menjadi spiritualis dunia jubah naga emas, ini bukan masalah kecil. Bukan hanya masalah kultivasi, hal yang paling menakutkan adalah identitas. Tuan Patriark, dia dari Istana Suci Tujuh Alam, kan? Seorang lelaki tua berbicara lagi, bahkan suaranya bergetar. Apakah kamu dari Istana Suci Tujuh Alam? Orang tua itu juga menatap Chu Feng lagi. Kenapa, jika aku dari Istana Suci Tujuh Alam, kamu tidak berani menyentuhku? Jadi, kamu tidak melanggar hukum, kata Chu Feng. Hahaha. Tapi siapa sangka meski kepanikan di wajah lelaki tua itu tetap tak berkurang, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tapi dia tidak, sangat mudah untuk menutupi kepanikannya dengan tawa, dan matanya lebih kejam. Jenius dari Istana Suci Tujuh Alam, itu bahkan lebih baik.
Orang tua ini beruntung memiliki kesempatan untuk menjarah harta para jenius dari istana suci 7 alam. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, kesombongan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan hantu besar muncul di atas kehampaan. Kekuatan yang diberikan Tuhan, lelaki tua ini adalah tubuh yang diberikan dewa. Di bawah kekuatan suci yang dianugerahkan oleh dewa, basis kultivasi lelaki tua itu juga telah ditingkatkan, dari dewa tingkat 5 menjadi dewa tingkat 6. Lalu dia mengayunkan pedangnya tiba-tiba, dan menebas Chu Feng lagi. Hanya saja pisaunya jatuh, dan lelaki tua itu tertegun. Bahkan jika tingkat kultivasinya dinaikkan menjadi setengah dewa peringkat 6, dia masih tidak bisa menyakiti Chu Feng. Bukankah kamu jubah naga emas? Pria tua itu bertanya. Jubah naga emas sebanding dengan dewa tingkat 5, jadi itu seharusnya tidak bisa menghalangi pukulan dari dewa tingkat 6. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.